Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman semua, kita bertemu kembali di Tutur Kata Podcast. Masya Allah, ini tema kali ini bagus banget nih untuk para orang tua yang suka kebingungan ketika anak bertanya sesuatu. Karena tema kali ini adalah ketika anak bertanya tentang seks. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ustadz makin kurus, Ustadz. Waduh. Iya, ini bajunya kegedean. Isyarat mau dapat baju baru. Aman itu, Ustadz. Aman. Ustadz, Masya Allah ya Ustadz. Ini mungkin jadi kebingungan, mungkin banyak orang tua yang bingung. Betul. Ketika ditanya tentang seks. Kita juga menjelaskan ada beda-beda pendapat orang-orang yang Betul. Kita juga bingung juga. Katanya sampein aja apa itu seks Betul. Gitu. Ada juga yang tapi yakin nyampeinnya tabu loh. Ini anak-anak masih anak-anak. Dia bilang, anak-anak udah cukup kok untuk umur segini. Nah, umur berapa betul, gitu loh. Ustaz gimana nih Ustaz soal ini Ustaz? Yang pertama adalah bersyukurlah kalau anak bertanya karena menunjukkan adanya kedekatan hubungan. Di antara bahwa hubungan itu tandanya anak ada masalah ya orang tua adalah anak yang terbiasa diam. Anak yang terbiasa mengucap nggak apa-apa. Atau anak mengatakan that's my privacy. Itu bahaya malah ya. Anak yang memiliki keingintahuan dan dilimpahkan kepada orang tuanya menandakan bahwa orang tua sosok yang layak dipercaya. Ya, orang tua itu dipercaya untuk hal-hal seperti ini. Jadi terima nih bahwa sebuah apresiasi. Alhamdulillah nanya sama aku. Coba kok nanya sama tukang somai, bahaya. Kenapa tukang somai lagi ya? Ada kasus ya soalnya. Jadi mohon maaf semua tukang somai. Enggak semua kajian luruskan. Ya, jangan sampai berpikir semua tukang somai ini harus kita luruskan ya. Ada kasusnya tukang somai yang melakukan pelecehan itu tadi. Nah, yang kedua adalah saat anak bertanya jangan posisikan dia sebagai pelaku. Wah kamu nih otaknya rusak ya. Kamu nih ngaco. Justru dia sedang mengkonfirmasi apa yang terjadi di luar, menunjukkan bahwa dia punya experience, pengalaman. Pengalaman ini penting karena salah satu model pendidikan itu kan bukan sterilisasi tapi imunisasi. Pendidikan yang mensterilkan malah bahaya. Ya anak-anak ketika lepas malah jadi liar gitu. Justru seperti orang yang disterilkan, gak pernah keluar, makanya rentan pilek, rentan penyakitan. Tapi ketika dia berinteraksi dengan banyak pergaulan, dalam hal ini dia punya kata-kata yang dia serap itu dikonfirmasi kita itulah bersyukur. Kenapa? Karena baginda Nabi juga begitu. Ketika membina sahabat nggak dibilang udah jangan temenan sama Abu Jahal, jangan temenan sama Abu Lahab, sama Abu Jan, jangan temenan sama dia. Itu ya, siapa itu? Jangan temenan gitu ya. Rasulullah bukan nggak bilang begitu. Rasulullah membiarkan. Tapi para sahabat melakukan apa yang menjadi cara Rasulullah menekankan imunitas, namanya bertanya. Makanya Al-Quran memuat pertanyaan mereka dengan banyak ayat, ada 15 ayat. Yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil ruh, yas'alunaka anis sa'ah, yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya tentang. Kenapa mereka bertanya? Karena punya experience. Jadi justru ketika anak bertanya, justru itu sarana kita untuk memberikan apa yang menjadi haknya. Hak dia adalah diberikan penjelasan yang benar. Nah, maka ketika anak bertanya, kita langsung berarti dia sudah percaya gitu. Nah, yang ketiga perlu kita konfirmasi. Kenapa kita konfirmasi? Karena jangan sampai pertanyaan itu malah kita panik dan malah memberikan sebuah stimulan yang salah. Misalnya ketika anak, misalnya ml apa sih? Jangan langsung bilang, wah aku beli padahal kamu tahu dari mana? Itu di botol minuman ada 100 ml, maksudnya mililiter. Jadi kan kita nggak tahu. Jadi kita langsung main ini aja. Udah tiba-tiba baru tanya ml itu apa, dia udah kamu tuh iya tuh. Enggak ini mah botol ini. Iya. Kan banyak kasus ya, ada nanya,
Mah misalnya seks apa, belum tentu yang dimaksud seks karena dia ngelihat tulisan formulir pendaftaran, name, seks gitu ya. Ketika kan karena dia bilang seks dia bilang twice a week kan bahaya. Ya karena kan ini ada kasusnya gitu. Dia pikir seks itu apa? Pada seks itu jenis kelamin. Jadi memang kita tuh harus konfirmasi dengan kata maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Misalnya Adam ketika nanya dan jangan bilang gini, jadi gini Adam, maksud Adam apa? Supaya dikonfirmasi, jangan sampai kita terlalu jauh, padahal maksud anak kayak gitu. Ya, asalku dari mana sih mah? Aduh, jelasin gimana ya? Mama, Abi sama Mami nikah semenjak terjadi persetubuhan, nggak mungkin. Kemudian kita tanya, ngerti nggak? Enggak. Emang kenapa? Soalnya temanku tanya asal di mana, dia bilang dari Solo. Karena padahal mau daerahnya ya. Iya, kita udah framing gitu. Wah, asal ini. Maksudnya asal daerahnya. Makanya penting konfirmasi. Konfirmasi ya. Jadi kalau apa-apa Pak selalu ini bukan sekedar pertanyaan, sekedar seks aja. Apapun selalu apapun gini. Ya. Maksud kamu apa? Kamu dapatnya dari mana? Konfirmasi dulu. Supaya kita bisa ngelihat konteks berpikirnya anak. Ya. Nah, yang paling penting adalah setelah kita, misalnya dia nanya, misalnya kita tahu bahwa anak kita misalnya terpapar. Kan di zaman sekarang misalnya temennya ngomong, teman pergaulan ngomong misalnya kata-kata nggak pantas. Dan dia, kok aku baru denger ya? Dia tanya. Nah, ketika kita ngomong kayak gitu, maka kita bilang, itu kata-kata yang kasar. Kita bisa jelaskan. Yang paling penting adalah satu, pahami basic knowledge kita tentang pengetahuan akan seks dulu. Kita mengetahui dulu. Jadi kita minimal tahu. Jadi kita bisa menjawab. Misalnya ketika berkaitan dengan misalnya apa nih hubungan badan dalam bahasa yang kasar itu kita akan bilang. Makanya kita akan ketahui dulu apa yang harus kita lakukan. Yang paling penting metode menjawabnya adalah kalau istilahnya Bu Eli, guru kami KISS. KISS, KISS. KISS itu keep information short and simple. Jaga supaya jangan terlalu banyak. Ya, short and simple. Misalnya kalau dia nanya, Mah, misalnya dia nanya maaf nih, kondom misalnya. Ya, kalau ditanya kondom itu apa? Saya tanya, menurut kamu, maksud kamu apa? Aku juga nggak tahu. Aku lihat di misalnya di iklan di sebuah tayangan gitu ya, ada kondom sebut mereknya misalnya. Itu supaya ibu nggak hamil. Jelas selesai. Supaya mama nggak hamil. Jadi jelasin, nggak usah jelasin kondom itu dipasang, nggak usah. Dibilang itu supaya mama nggak hamil gitu. Dan itu dipakai untuk yang sudah menikah. Nanti gini. Nah, itu yang berikutnya yang paling penting. Setiap edukasi seks dalam Islam harus ada nilai. Nilai itu penting. Jadi jangan seperti cara pandang barat yang sekedar udah pikirin aja. Misalnya gini, ketika dia bilang misalnya, Mah, misalnya ML yang dimaksud adalah dari sebuah film misalnya, Make Love yang maksud itu. Itu hanya boleh dilakukan kalau sudah menikah. Abi sama Mami sudah menikah. Itu boleh. Karena kalau dalam Islam menyentuh yang bukan mahramnya dilarang. Jadi kalau Abi sama Mami karena suami istri boleh bersentuhan, boleh memegang pipinya, boleh mencium keningnya gitu. Jadi dia dikasih tahu seperti itu. Karena itu kalau Adam ingin misalnya bersentuhan dengan lawan jenis, nikah dulu. Jadi kita jelasin bahwa itu adalah terkait ada nilai, nikah dulu. Nilai ya. Nah, yang paling penting. Terus juga kita bisa memanfaatkan misalnya golden moment di sekitar kita. Misalnya ketika ada, misalnya ada kucing kawin. Jangan kita alihkan. Kalau dia sudah ngelihat, kita tanya, emang itu apa? Nggak tahu. Itu namanya kucing lagi kawin, berkembang biak. Kalau hewan, dia kawin bersentuhan. Kita bahasanya bersentuhan karena bahasa Quran itu tentang hubungan intim itu bersentuhan. Itu yang terjadi perdebatan ulama fikih ketika membahas tentang surah Al-Maidah ayat 6, ketika jika kamu bersentuhan dengan perempuan, itu makna bersentuhan ini Imam Syafi'i maksudnya memang bersentuhan. Tapi jumhur ulama mengatakan itu berjima. Berjima. Dari situ kita simpulkan Allah sangat halus sekali menyebut berjima itu bersentuhan. Sehingga kalau kita ingin mengenalkan ke anak, kita nggak bilang kalau kamu ingin bersentuhan, dengan lawan jenis yang bukan mahram kamu, itu harus nikah dulu, kawin. Nah, maaf, kucing nggak nikah. Dia kawin bersentuhan kan. Kalau kamu nikah dulu, harus ada nilai. Nah, paling penting seperti itu. Nah,
Jangan sampai, yang paling penting jangan sampai membuat anak kecewa dengan pertanyaan. Satu, ini kesalahan mendasar orang tua kalau anak bertanya itu ada 3. Satu biasanya adalah mengalihkan. Mengalihkan, oke. Ini bahaya. Itu kupu. Itu kupu. Tuh ada tuh ayam. Kuk gitu. Itu bahaya. Dia akan nanya terus, iya tuh kupu tuh kondom apaan, bahaya tuh. Dia akan nanya terus. Nah, itu masalahnya. Yang kedua adalah yang paling penting marah, nggak boleh. Marah. Ngomongin bener, nggak boleh kayak gitu. Kata-kata siapa itu? Malah dia akan, itu yang disebut oleh para ahli sebut sexpectation. Dia justru punya rasa penasaran, yang dia nanti nanya sama yang lain. Saya pernah nanganin kasus seorang anak, maaf, yang bertanya tentang sodomi kepada ibunya marah. Akhirnya dia nanya maaf sama tukang jualannya depan dia, bang tahu sodomi nggak? Dan abang ini punya penyimpangan seksual. Dia bilang apa? Abang nggak tahu tentang teorinya, tahu prakteknya. Ngeri kan? Ngeri banget. Makanya kenapa kalau dia nanya apapun terima, itu kan bagian teras, jangan dimarahin. Jaga ngomong, karena kita menganggap dia ini pelaku, padahal bisa jadi dia ada di lingkungannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah nggak boleh jawab bohong. Oh, nggak boleh jawab. Nggak boleh, karena misalnya ada nih kasus ini benar-benar ada yang nanya, Pak diperkosa apa? Dipecat. Kan bahaya, ntar udah gede dia jadi direktur utama, saya perkosa kamu, maksudnya saya pecat. Itu kan bahaya banget ya. Itu sampai pelecehan. Dia dapat informasinya dari itu bapak saya loh. Bapak saya bilang begitu. Bapak saya ini orang loh. Makanya nggak boleh. Termasuk ada seorang anak nanya, kondom apa? Obat sakit kepala. Aduh, kan bahaya. Tadi ibunya lagi sakit kepala, dia inisiatif. Ibu beli kondom apa? Mama aku sakit kepala, kan bahaya. Jadi nggak boleh jawab yang berdusta, nggak sesuai dengan realita. Iya. Nah, kalau kita bilang itu kata-kata yang tidak pantas diucapkan, bilang aja. Tapi kita jelaskan itu bahwa itu adalah bagian dari misalnya kita mengenalkan fungsinya. Termasuk misalnya dia nyebut kemaluan dengan sebut apa gitu, kata-kata yang nggak pantas, misalnya kita bisa bilang itu nama yang boleh disebutkan penis, vagina ya. Kalau kamu ingin menjelaskan itu, jelasin fungsinya. Penis itu untuk kamu pipis dan sebagainya. Tapi kita nyebutnya kemaluan. Nah, disitulah kita masukkan nilai. Kenapa sebut kemaluan? Malu untuk kau lihat punya orang, malu untuk punya kamu perlihatkan gitu. Dan bisa kita pakai nama lain supaya memberikan nilai. Contoh gini, ini selain kemaluan, ini namanya alat vital. Oke. Kenapa? Agar tidak sembarangan kamu sentuh, tidak sembarangan kamu tonjok, tidak sembarangan kamu tekan, karena di sini akan menyebabkan pingsan bahkan kematian. Oke. Makanya Islam tuh ngajarin bahwa setiap nilai selalu ada, setiap penjelasan nama ada nilai yang kita tawarkan. Itu disebut sex education dalam Islam. Masya Allah. Jadi memang udah diatur banget ya Ustadz ya. Betul. Artinya memang ini jadi jawaban buat kita para orang tua. Intinya ada beberapa kesalahan tadi yang Ustadz sampaikan, jangan dialihkan. Betul. Ya, jangan marah, jangan bohong. Ketika kita ngomong jangan bohong ini, aduh lucu juga Ustadz ya. Kondom itu apa? Itu obat sakit kepala. Ada tuh kebayang ketika anak tuh datang ke Mart ya, itu datang ke sana terus dengan polosnya bilang, saya mau beli kondom. Untuk kaget aduh, cepetan ini ibuku sakit. Orang yang mau jual juga antara ekspektasinya jauh banget tadi. Bahaya banget. Makanya hati-hati. Itu yang kenapa kita harus apresiasi setiap apapun yang Anda lakukan supaya dia makin trust sama kita. Baik, Masya Allah Ustadz. Terima kasih Ustadz ya. Jadi yang pertama juga tadi poin tadi Ustadz sampaikan harus dijawab. Dan kita tanya dulu nih maksudnya apa atau konfirmasi dengan baik ya Ustadz ya. Tapi tadi ada yang lupa, kalau kita nggak tahu ilmunya mendingan ditunda. Tapi jangan sampai kita akhirnya membiarkan anak penasaran. Ngomongnya gimana tundanya? Mama butuh nanya dulu sama ahlinya, boleh nggak? Dan nggak boleh pakai kata nanti. Nggak boleh pakai kata nanti, karena nanti itu satuan waktu paling lama bagi anak. Ada jangan hari, nanti ya. bulan, tahun, abad nanti gitu. Makanya yang jelas besok boleh nggak jam 7 pagi. Tapi langsung harus kita tanya. Berarti kita bertekad mencari jawabannya. Oke. Mama boleh jawab nggak 2 hari lagi? Kenapa? Okay. Karena itu kita bisa konfirmasi. Segera telepon ahlinya, teman kita psikolog, teman kita konselor, ada ustadz, siapapun kita tanya supaya kita mendapat jawaban yang pas. Masya Allah. Taib.
Ustaz, terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk para orang tua ya. Kita jadi paham bagaimana caranya kita memberikan jawaban untuk anak-anak kita. Hati juga kesalahan tadi ya ketika menjawab kepada untuk anak kita. Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak untuk hari ini ilmunya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Insya Allah kita ketemu di next episode. Insya Allah. Baik teman-teman semua, kita undur diri dulu. Saya Teguh Wisu dan Ustadz Bendri Jais Rahman. Sampai ketemu di Tutur Kata Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.